Kita masuk ke kitab sholat kita. Pagi ini saya ingin menyampaikan tentang apa yang terkait dengan terakhir pembahasan kita, yaitu duduk di antara dua sujud. Bapak Ibu Sedoyo, sebelum saya melanjutkan kaifiyah tentang duduk di antara dua sujud, kita kemarin sudah belajar tentang 5 hadis utama terkait dengan bacaan duduk di antara dua sujud. Ada yang Robik firli saja 2 kali, atau boleh dilebihkan sekali lagi. Kapan digunakan? Ketika jenengan nunggu mau berangkat pesawat, ketika jenengan jamak kosor, ya kan? Ketika jenengan di perjalanan, ketika jenengan butuh waktu cepat sholat, ya, maka gunakanlah yang paling minimal itu. Di antaranya ketika di antara dua sujud ini ya pakai Robik firli. Jangan jenengan lagi ditunggu kereta mau berangkat baca yang penuh. Nah ini kan jadi soal, okay? Makanya 5 hadis ini memberikan keringanan kepada kita untuk bisa memilih. Okay? Jadi jangan kemudian jenengan saklek kudu iki nek ora iki berarti dudu koncoku. Nah, ini jadi soal. Okay? Kemarin kita juga sudah belajar bahwa dari 5 hadis itu kemudian ada 7 kalimat yang kemudian oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kalau mau digabung maka silahkan. Okay. Jadi jangan menyoal panjenengan yang pakai Robik firli saja, ada yang pakai yang 5, ada yang pakai 6, pakai yang 7, jangan berselisih dibandingkan. Ingat, ini adalah masuk dalam hukum wajib, bukan rukun. Wajib menurut madhab Hambali, Bapak Ibu Sedoyo. Jadi yang jenengan terima sekarang untuk teori dasarnya, yaitu syarat, rukun, wajib, sunnah, makruh, itu menurut madhab Hambali. Kalau menurut madhab Syafi'i ini termasuk mustahab, termasuk sunnah yang ditekan bacaan ini. Sehingga kalau menurut madhab Syafi'i lali yo ora sujud sahwi. Paham Bapak Ibu? Kalau menurut madhab Hambali yang saya pakai, kalau lali, kalau sengaja ditinggal sujud sahwi, batal. Kalau lali sujud sahwi itu definisi apa? Wajib. Jadi jangan nanti jangan berselisih di luar kok. Loh itu bacaan itu kan hukumnya kan cuma sunnah, yang rukun kan cuma 5 rukun qauliyah. Iya, maka di madhab Hambali itu dibedakan antara rukun dan wajib, itu dibedakan Bapak Ibu. Pahami Bapak Ibu ya? Jadi nanti kalau jangan ketemu di luar bacaan itu sunnah, ketinggalan ya ora apa-apa. Menurut madhab Syafi'i iya begitu. Tapi menurut madhab Hambali, dan ini lebih hati-hati menurut saya. Kenapa saya pilih itu? Karena lebih hati-hati. Yo ojo sengojo ditinggal yang namanya bacaan duduk di antara dua sujud. Nah ini penting ini dipahami. Kalau duduk di antara dua sujudnya apa? Rukun. Jenengan ketinggalan duduk di antara dua sujud batal nggak? Batal, karena itu rukun. Nah ini yang saya katakan kita harus bisa membedakan satu persatunya. Nah kemudian silahkan jenengan mau pakai redaksi yang manapun, yang penting ada Robik firli, itu yang paling penting. Jadi kalau jenengan terpaksanya dalam kondisi cepat, yang penting ada itu. Karena batas minimal dari 5 hadis itu ya itu. Makanya saya pun kalau lagi cepat-cepat ya pakai begitu. Seperti misalnya jenengan sholat qobliyah subuh sudah mepet, ya pakai yang pendek aja daripada enggak qobliyah subuh yang nilainya sangat besar. Masa iya kita ketinggalan? Wong yo bisa dengan yang seperti itu. Seluruh bacaannya diirit, enggak perlu pakai iftitah, enggak perlu pakai suratan misalnya. Yang pokok-pokok jenengan lakukan supaya jenengan tidak ketinggalan waktu sholat subuh maksudnya. Kan iman-iman kita enggak sholat 2 rakaat sebelum subuh ya iman-iman banget lah. Nah, kemudian satu hal, saya memberikan garis batas di sini dulu. Coba jangan perhatikan. Doa duduk di antara dua sujud, di antara pertamanya adalah apa? Robik firli, warhamni dan seterusnya. Coba jangan tarik lagi ke depan. Apa yang sudah kita pelajari?
Iftitah kita tinggalin kemarin. Tapi kalau dibaca konten dari iftitah itu kebanyakan juga unsur minta ampun. Coba jangan perhatikan. Allah misalnya yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib, itu minta apa? Minta ampun terhadap dosa-dosa, ya enggak? Dan banyak redaksi yang 13 itu tentang iftitah juga terkait dengan minta ampun. Coba. Kemudian ketika kita ruku juga salah satu redaksinya adalah apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, juga minta ampun. Juga ketika sujud begitu. Ketika duduk di antara dua sujud juga Rabbik firli. Artinya apa? Jenengan perlu pahami bahwa jenengan menghadap kepada Allah itu di dalam sholat, hampir semua item-item dari awal sampai akhir itu persoalan minta ampun. Persoalan minta ampun. Ini jangan pahami betul ini. Berarti siap-siap jenengan ketika menuju sholat itu. Ingat, kita balik ke definisi niat. Niat adalah kehendak hati untuk melakukan sebuah amal ibadah yang dengan amal ibadah itu kita hendak mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk mencari ridho Allah dan pahalanya. Ya enggak? Masih ingat enggak? Lali. Tentang syarat dulu. Kita udah bicara tentang syarat kan, sebagian diantaranya niat. Niat definisinya adalah kehendak hati, tidak harus dengan lafaz. Yang dengan kehendak hati itu saya akan melaksanakan satu ibadah, dalam kasus ini adalah sholat. Yang dengan sholat itu saya menjadi dekat kepada Allah dalam rangka mencari ridho Allah dan pahalanya. Nah, orang mendapatkan niat ini, sekali lagi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan berdasarkan niatnya itu. Nah, konten di dalam sholat hampir seluruhnya terkait dengan pengampunan. Karena Pak, memang itu kuncinya. Jenengan mendapatkan kedekatan dengan Allah, jenengan mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahalanya Allah, karena jenengan itu diampuni dosa-dosanya, Bapak Ibu sedaya. Maka persoalan Rabbik firli ini menjadi sangat penting, butuh perhatian. Pun dari berdirinya sampai sujudnya, sampai duduk di antara dua sujud, sesungguhnya itu yang harus sangat kita perhatikan. Maka pagi ini coba saya akan sedikit uraikan pendapat jenengan tentang definisi istighfar. Kita sudah sama-sama tahu. Beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu kita sudah bahas, insya Allah, bahwa itu adalah dari kata mikfar, adalah tolabul magfirah. Kita minta ampunan kepada Allah, yaitu minta dua hal, yaitu minta sitr dan al-wiqayah. Sitr artinya ditutup dosa-dosa kita, al-wiqayah artinya nek iso ki aja diwales tapi diampuni wae. Itu al-wiqayah. Kenapa dikatakan mikfar? Karena mikfarnya fungsinya sitr dan wiqayah, melindungi dan menutup dan melindungi. Nek iso ki nek aku wingi gawe salah, ya aja terus dadi bane bocor, itu kira-kira begitulah. Paham Bapak Ibu? Nek wingi aku gawe dosa, nek iso ki ya aja terus anakku loro. Asalnya dosa itu di kafara, tapi dengan istighfar kita, yaitu dengan al-wiqayah, minta wiqayah kepada Allah, maka itu dihapus saja ya Allah, itu kira-kira begitu. Oke. Nah, demikianlah istighfar. Maka hal itu dimintakan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan la yazalu lisanuk ratban min dzikrillah. Selalu basahi lisan kita dengan zikrullah. Dan maksud zikir di sini salah satu yang ditekankan oleh para ulama adalah istighfar itu sendiri. Makanya konten sholat pun sesungguhnya isinya itu, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan sholat tidak dalam rangka minta ampun kepada Allah, ngapain? Kita tuh benar-benar mendekat kepada Allah dengan cara itu, dan itu menjadi konten seluruh bagian sholat kita. Kita tahu ya, yang namanya zikir secara asal itu adalah ibadah yang agung, dan kita diperintahkan untuk itu. Sayangnya banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sulitnya buat kita nunggu antrian dengan istighfar? Coba, kita sadar nggak? Kadang-kadang kita nggak sadar kalau nggak diingatkan.
Apa sulitnya naik motor sambil istighfar? Coba. Apa sulitnya kita sambil bekerja sambil istighfar? Kan bisa. Tapi kenyataannya sedikit orang yang mendapatkan taufik untuk bisa melakukannya. Ini soal. Maka di dalam sholat kita 5 kali sehari minimal ini, yang fardu-fardu ini, Allah tuntun kontennya tuh istighfar Bapak Ibu. Artinya kalau kita mau tarik, hambo yo antara sholat-sholat itu yo istighfaro gitu, kira-kira begitu. Maka dikatakan la yazalul lisanuk radban min dzikrillah. Selalu basahi lisanmu itu dengan zikrullah kepada Allah. Ini kata Rasulullah SAW. Yang dimaksud di sini adalah ditekankan ke persoalan istighfar. Sehingga kebiasaan kita jeda-jeda waktu itu ya istighfar Bapak Ibu. Tentu saja sholawat iya dan lain-lain sebagainya. Tetapi istighfar itu punya porsi lebih yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah mengatakan dalam beberapa riwayat kadang-kadang Rasulullah pun kadang-kadang nggak enak hati. Rasulullah menyampaikan innahu la yukhun alal qalbi. Sungguh hatiku kadang-kadang ora tentrem. Bagaimana enggak? Rasulullah kadang-kadang disempitkan oleh orang-orang kafir. Abtar kamu tuh kan Ibrahim mati, Qasim mati, semuanya mati kan? Itu kan sempit Rasulullah, iya enggak? Rasulullah juga sempit hatinya kadang-kadang. Maka dikatakan, jikalau itu terjadi padaku, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Itulah mengapa saya pribadi Rasulullah minta ampun kepada Allah minimal 100 kali di dalam sehari. Di luar sholat loh itu, di luar sholat. Adapun sholat kita istighfar, jelas bimbingan dari Allah yang dipaksa itu wajib kok far itu buat kita, ya kan? Artinya di luar sholat pun kita sebenarnya nggak usah dipaksa-paksa harusnya istighfar. Rasulullah mengatakan innahu la yughun alal qalbi. Kadang-kadang hati saya nggak tentrem. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba orang tentrem opo. Kadang-kadang itu kerenteng. Nah itu kemudian kalau Rasulullah istighfar. Sesekali Rasulullah juga mengambil air wudhu kemudian sholat sebagai kerinduan untuk menghadap kepada Rabb-Nya. Di sini dikatakan mi'ata marrah, fil yaumi mi'ata marrah. Satu hari itu minimal 100 kali. Ini Rasulullah SAW. Orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, orang yang dijamin masuk surga, yang tidak ada nabi nanti di padang mahsyar kecuali beliau SAW yang bisa minta syafaat. Nggak ada yang lain. Kenapa? Yang lain kenapa nggak mau? Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan apa? Nggak mau dia. Orang-orang merayu Nabi Adam. Engkaulah bapaknya seluruh umat manusia. Kata orang-orang yang datang, kita akan datang ke Nabi Adam besok. Engkaulah orang yang dibuat langsung dengan tangannya Allah. Dipuji-puji Nabi Adam. Jawaban Nabi Adam apa? Sungguh saya dilarang mendekat kepada sebuah pohon dan saya melanggarnya. Berarti punya dosa. Yang murni dosanya diampuni dari awal sampai akhir hanya Nabi Muhammad SAW. Artinya terhapuskan sejak awalnya Rasulullah. Maka yang berhak memintakan syafaat besok Nabi Muhammad SAW. Ini pesannya ke kita. Berarti problematika hidup kita tuh istighfar, persoalan istighfar Bapak Ibu. Yakin kalau kita punya soal-soal istighfarnya kurang atau kualitas istighfarnya nggak bagus. Bayangin Bapak Ibu. Datang ke Nabi Nuh sama. Datang ke Nabi Ibrahim mengatakan aku nih pernah ngapusi ketika bilang apa? Itu loh yang paling besar itu yang motong-motong yang kecil-kecil, paham ya? Kisah itu ketika dibilang sama orang-orang musyrik. Ya kan, siapa yang motongin apa berhala-berhala kecil? Takono karo sing gede kae lho. Jajal takoni kae kan gitu. Padahal kan dia sendiri yang motong, ya enggak? Itu saja dia merasa takut dengan hal kayak gitu. Lah kita dosanya banyak banget. Subhanallah. Maka dikatakan innahu la yughun alal qalbi. Kadang-kadang Rasulullah juga enggak tentrem hatinya. Pada saat terjadi seperti itu istighfar. Maka dikatakan minimal 100 kali. Ya ayyuhal mu'minun tubu illallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Baik orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dalam satu hari minimal 100 kali, kata Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, konten sholat kita yang isinya istighfar itu termasuk duduk di antara dua sujud dimulai dengan Rabbik firli. Memang seharusnya yang terinstal di diri kita itu Bapak Ibu Sedoyo. Jadi kita muter-muter belajar sholat ini harus dapat poin ini. Jangan sholat kemudian hanya gerakan fisik yang tidak membekas apa-apanya. Karena bukan itu yang dimaksud di dalam tujuan sholat kita. Kemudian ingat Bapak Ibu, di zaman sekarang ini
Potensi kita mendapatkan dosa itu luar dalam. Kalau dulu di luar rumah saja, sekarang di dalam rumah pun berpotensi dapat dosa-dosa. Memangnya jenengan pikir melihat HP yang ada orang nggak pakai jilbab tidak dosa? Itu dosa, Bapak Ibu. Itu dosa. Tapi kita nggak bisa menghindar hari ini. Jenengan lihat konten apapun, nanti ada video shot yang isinya perempuan nggak pakai jilbab, perempuan pakai bikini, nggak karu-karuan. Ada jamaah saya yang sampai sejak ngaji dengan saya itu, Ustadz, saya udah nggak pernah mau lagi lihat HP video pendek, nggak mau saya. Kenapa? Begitu lihat nanti kemana-mana. Saya nggak mau, Ustadz. Ini masih muda loh ini orangnya. Masya Allah, Ustadz ya yang ngono. Saya masih berkebutuhan dengan video-video pendek kadang-kadang, ya kan? Tapi dia sudah bisa mengendalikan dirinya karena memang potensi dosa dari situ tuh luar biasa. Sehingga secara tobi, secara asal kita tuh memang memproduksi dosa terus-menerus, Bapak Ibu. Sementara jumlah istighfar kita sangat sedikit. Yang diwajibkan atas kita di dalam sholat cuma 5 kali dalam sehari. Kalau kita hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Makanya di antaranya ini dikatakan la yasalu lisanu radban min dzikrillah, kata Rasulullah. Pokoknya bahasa lisan kita terus itu dengan istighfar. Sempet enggak Bapak Ibu setelah dengar ini kita mikir yang lain-lain? Sempet enggak jenengan setelah dengar ini kok sampai waktu berluang sisa enggak istighfar? Ayo kebangetan Bapak Ibu. Makanya sekali lagi saya katakan, apa susahnya sambil duduk bekerja kita istighfar? Apa susahnya coba? Kita tanya kepada diri kita masing-masing. Iya enggak? Naik motor apa susahnya daripada mikir sing aneh-aneh? Mendingan istighfar lah. Nunggu antrian mendingan istighfar. Di lampu merah daripada iki kok suwi men tuh lampu merah bla 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 bla. Istighfar. 1 menit dapat 50 60 kali istighfar. Kan banyak jumlahnya itu, nggih. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita dipaksa istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita dan di luar salat kita kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kita tidak mampu bersyukur terhadap nikmat Allah yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Coba jenengan keluar dari kamar mandi, bicaranya apa? Doanya Ghufranak, betul. Keluar dari kamar mandi, jadi perhatikan para ulama membimbing kita. Keluar dari kamar mandi, ucapannya, ya Allah, ampuni aku. Bayangin. Keluar dari kamar mandi, habis ngapain keluar dari kamar mandi? Habis buang hajat. Entah itu pipis, entah itu hajat besar. Kenapa? Karena para ulama menyebut kita itu kadang-kadang nggak bisa bersyukur terhadap nikmat Allah sebagaimana semestinya. Coba bayangkan, sebagaimana saya sampaikan kepada panjenengan dulu. Coba jenengan ke belakang nggak bisa buang air besar, gimana rasanya? Oh dia perutnya jenengan sama Pak Dokter. Gini apa nggih? Hal sekecil itu aja, itu kadang-kadang kita nggak bisa bersyukur, nggak kepikir untuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, saya dikeluarkan kotorannya. Andai dia mengendap di dalam, kayak mana nih jadinya tubuh ini? Jenengan raisot 5 dino wis. Bubar ora? Bubar jenengan. Bubar toh? Makanya Rasul pandukan ghufrana. Ya Allah ampuni aku. Kenapa? Karena nikmatmu yang itu saya tuh nggak sempat bersyukur kadang-kadang. Ayo bablas wae wis ora urusan. Wis rampung. Ya enggak? Ah ini jadi soal Bapak Ibu. Maka itulah kita berkebutuhan dengan istighfar karena kita enggak hal kecil. Apalagi nikmat mata, nikmat hidung, nikmat menghirup, nikmat tangan, nikmat kaki, jenengan lali itu. Banyak lali untuk bersyukur yang seperti itu. Makanya orang yang udah tahu seperti ini nggak sholat duha kebangetan. Di antara sedekah sendiri adalah sholat duha 2 rakaat. 360 sendi di tubuh kita harus disedekahi. Kalau per 1 sendi 1 juta, 360 juta loh jenengan. Harusnya bersedekah atas sendi. Rasulullah katakan cukup 2 duha menjadi sedekah sendi-sendi panjenengan. Bayangin, dahsyat nggak itu? Dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, saya gambarkan yang paling kecil untuk hal persoalan buang air besar saja. Kadang-kadang kita nggak bisa mensyukuri karena kita nggak tahu, kadang-kadang nggak mikir efek kalau itu didiamkan oleh Allah di dalam tubuh kita. Nggak bisa pipis jenengan, telung dino. Gaur-gaur cara wong Cilacap niku. Gaur-gaur. Gitu kan, ora karo-karuan. Gini Bang. Maka keluar dari kamar mandi dipandu dengan ghufranak. Jadi ini sebagai keterangan bahwa kenapa kita butuh istighfar? Iya, karena kenyataannya kita tidak bisa mensyukuri nikmat sebagaimana mestinya. Seharusnya kan itu disyukuri ya enggak? Oh, jadi harusnya bersyukur banget bisa pipis. Jadi harus bersyukur banget bisa buang air besar. Apalagi yang lain-lain. Bersyukur terhadap punya anak, bersyukur istri sehat, bersyukur macam-macam itu kan banyak banget. Maka kita beristighfar supaya dapat sitar dan wikoyah. Kemudian
Bapak Ibu sedaya, kalau jangan lihat di dalam surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallah, jikalau engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, dipastikan tidak akan pernah bisa dihitung. Maka walaupun jenengan sudah banyak banget bersyukurnya, tetap butuh istighfar. Karena jumlah nikmat Allah atas kita tuh nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Makanya kalau ada orang sombong, ngapain sombong? Subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah aja nggak bisa kok sombong-sombong. Subhanallah. Atau dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-34. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sama ini redaksinya. Jadi nanti bisa lihat di surah An-Nahl ayat 18, surah Ibrahim ayat 34 tentang hitung-hitungan pas persoalan nikmat Allah yang tidak mungkin kita bisa menghitung. Kemudian seluruh nikmat yang kita miliki ini penting. Dalam surah An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmati faminallah. Ini kalimat penting ini Bapak Ibu. Ayat penting. Wa ma bikum min nikmati faminallah. Sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk klaim kita untuk sombong sedikit pun. Jenengan kaya raya, faminallah. Jangan kemudian dengan kekayaan, saya kaya. Jenengan pinter banget, faminallah dari Allah. Coba rasa syukur seperti ini kadang-kadang kita lewat, malah kita gunakan untuk kesombongan. La ilaha illallah. Rasulullah dipanggil Nabi belok seluruh badan. Kita baru jadi kepala keluarga. Jadi kepala keluarga dipanggil bojone, apa sih malahan nyelu aku terus, mbahmu itu kata istrinya. Kita tuh ya Allah Bapak Ibu, kalau kita tidak di level yang paling atas presiden, minimal kepala keluarga kita praktekin kayak begini ini loh Bapak Ibu. Jadi kita diukur dengan level kita sendiri. Kalau kita mampunya berprestasi di keluarga, ya udah keluarga itu tunjukkan maksimal. Maka sekali lagi, saya ceramah seperti ini, sekali lagi ini beneran loh Bapak Ibu. Saya nggak cerita ngarang-ngarang. Saya kalau mau ceramah seperti ini, saya tanya ke istri, boleh nggak hari ini saya berangkat? Layak nggak? Kalau nggak layak jangan. Itu selalu saya ulang-ulang. Karena apa? Kontrolnya di dia. Kenapa? Dia yang paling tahu saya hari itu. Bener apa atau jenis didohi orang karu-karuan apa karu-karuan gitu. Itu selalu saya kontrolkan ke istri karena dia yang paling tahu. Hal kayak tadi tuh, hal tentang dipanggil nengok itu kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi jangan cuma sekedar didengar kemudian sudah, bukan. Ini untuk dipraktekkan. Karena apa? Kita memang disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika diklaim di dalam surah Ali Imran 32 ya. Ketika diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa kami ini yang dicintai oleh Allah, maka Rasulullah sebutkan apa? Ikuti aku, fattabi'uni. Kalau engkau memang merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengapa kita istighfar, Bapak Ibu? Dan kita dipaksa istighfar di dalam sholat berulang kali, karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan yang sebenarnya. Itulah mengapa jenengan habis sholat mengucapkan apa? Istighfar. Assalamualaikum, istighfar. Karena apa? Sejatinya jenengan ambu gitu petang rakaat di sing khusuk orang ngerti. Iya enggak? Allahu Akbar saya kelingan apa wae. Iya enggak? Maka sejatinya kita memang tidak bisa melaksanakan ibadah yang sebagaimana mestinya dalam hal kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana niat ibadah kita tadi itu. Sehingga kita berkebutuhan dengan istighfar, harapannya ya Allah ya mbok ditompo. Walaupun begitu itu loh sholat saya, kira-kira begitu. Bapak Ibu, orang-orang soleh, ini kita kadang-kadang jadi malu kalau sampai nggak bangun malam ini. Orang-orang soleh di ujung malam itu bangun dan konten terbesarnya adalah istighfar setelah sholat malamnya. Di dalam Quran surah beberapa surat gitu, adalah surah Ali Imran misalnya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Gitu kan? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika dan seterusnya itu. Itu cerita tentang apa? Yaitu orang-orang yang sabar baik di siang dan malam hari, orang-orang yang benar, orang-orang yang qanitin, tetap taat, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Dia bangun malam dan beristighfar di waktu sahur. Bayangin, ini orang-orang yang tetap taat. Ya
Kita tetap taat nggak seharian? Orang yang tetap taat seharian saja di ujung malam bangun dan dia beristighfar, Bapak Ibu. Bayangin. Itu beristighfar dalam rangka apa? Lu baru sholat wengi loh. Kok dia kemudian beristighfar? Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasul, apa mereka mabukkah? Mereka mencurikah? Mereka berzinakah di siang hari? Bukan. Mereka beristighfar karena khawatir sholat malamnya yang barusan itu nggak ditombok oleh Gusti Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi memang kenyataannya sejatinya kita tuh nggak bisa beribadah sebagai bentuk pengakuan kepada Allah sebagaimana mestinya yang seharusnya. Dan kita nggak akan bisa. Jenengan sholat khusyuk banget susah, Bapak Ibu. Maka kita tutup dengan istighfar. Demikian juga Rasulullah SAW sepanjang hidupnya melakukan kegiatan tidaklah kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ditutup dengan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Udah selesai tugasnya, berarti wong pada berbondong-bondong masuk. Lah kok disuruh bertasbih dan beristighfar? Karena apa? Yang sudah sempurna begitu saja suruh beristighfar, Bapak Ibu. Maka setiap kegiatan besar kita tutup dengan istighfar. Karena apa? Kenyataannya kita nggak bisa sempurna di dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan sempurna. Banyak sekali yang dibahas tentang istighfar ini sebenarnya, ya. Beberapa hal nanti mungkin saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini bagian penting kenapa saya ini pertegas. Karena jangan melihat konten awal dari kita belajar sholat sampai sekarang itu hal yang seperti itu. Jadi poin ini tolong jangan jaga betul sehingga kualitas sholat kita tuh insya Allah akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan pagi ini. Mohon maaf agak menggebu-gebu karena memang kalau bicara istighfar saya menggebu-gebu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.